Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wati Widiawati, nomor NIM saya 2902070003. Dalam video ini, untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati, SE MAK. Saya akan membuat pemaparan tentang materi yaitu Activity Based Costing. Berikut ini pemaparannya. Activity Based Costing atau lebih dikenal dengan ABC adalah sebuah metode akuntansi yang mengidentifikasi, menetapkan biaya untuk aktivitas overhead dan kemudian menetapkan biaya tersebut untuk produk. Sistem Activity Based Costing ini mempunyai hubungan antara biaya, aktivitas overhead, dan juga produk yang diproduksi. Kemudian, berdasarkan hubungan tersebut, sistem ABC ini dapat menetapkan biaya tidak langsung suatu pabrik untuk memproduksi produk dengan cara yang lebih logis daripada pendekatan tradisional. Hal tersebut dapat dilakukan dengan hanya mengalokasikan biaya berdasarkan jam kerja mesin. Metode Activity Based Costing ini pertama-tama menetapkan biaya untuk kegiatan yang merupakan penyebab sebenarnya dari overhead. Kemudian menetapkan biaya kegiatan-kegiatan itu hanya untuk produk-produk yang sebenarnya menuntut untuk melakukan kegiatan. Activity Based Costing ini mengklaim bahwa rekayasa khusus, pengujian khusus, pemasangan mesin, dan lainnya adalah kegiatan yang menggunakan biaya, sehingga menyebabkan perusahaan untuk mengkonsumsi sumber daya. Dengan Activity Based Costing, perusahaan akan menghitung biaya sumber daya yang digunakan dalam setiap kegiatan ini. Selanjutnya, biaya masing-masing kegiatan akan diberikan hanya untuk produk yang menuntut kegiatan. Kesimpulannya, sistem Activity Based Costing adalah metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Sistem ABC ini menetapkan biaya untuk setiap aktivitas yang masuk ke produksi. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti penguji yang menguji suatu produk. Dan berikut ini definisi Activity Based Costing menurut para ahli. Di sini ada beberapa komponen dalam Activity Based Costing. Untuk yang pertama ada resource atau sumber daya. Adalah tempat organisasi membelanjakan uang mereka. Kategori biaya yang dicatat, sumber daya didefinisikan sebagai elemen ekonomi atau uang yang diterapkan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Yang kedua adalah resource drivers atau penggerak sumber daya. Penggerak sumber daya ini adalah dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Penggerak sumber daya didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Yang ketiga yaitu aktivitas. Aktivitas adalah suatu unit kerja. Yang keempat adalah activity drivers atau penggerak biaya kegiatan. Seperti penggerak sumber daya yang digunakan untuk melacak sumber daya ke aktivitas. Penggerak biaya aktivitas digunakan untuk melacak aktivitas ke objek biaya. Penggerak aktivitas didefinisikan sebagai ukuran frekuensi dan intensitas permintaan yang ditempatkan pada aktivitas oleh objek biaya. Penggerak aktivitas digunakan untuk menetapkan biaya ke objek biaya. Dan yang kelima adalah cost object atau objek biaya. Objek biaya ini dapat berupa pelanggan, produk, layanan, kontrak, proyek, atau unit kerja lain yang menginginkan pengukuran biaya terpisah. Objek biaya yang paling umum adalah biaya produk atau jasa.
penggerak aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Pada saat ini, activity based costing ini sangat penting penggunaannya. Itu dikarenakan karena biaya overhead manufaktur telah meningkat secara signifikan. Biaya overhead manufaktur tidak lagi berkorelasi dengan jam kerja produktif atau jam kerja langsung. Keragaman produk dan keragaman pelanggan permintaan telah meningkat, dan juga beberapa produk diproduksi dalam jumlah besar, sementara yang lainnya diproduksi dalam jumlah kecil. Di sini saya akan memberikan contoh dan juga perbandingan menggunakan activity based costing. Saya akan menggambarkan konsep ABC dengan melihat dua kegiatan manufaktur yang umum. Yang pertama, perawatan mesin produksi atau menjalankan proses produksi, dan yang kedua, produksi aktual dari unit produk. Diasumsikan bahwa perusahaan memiliki biaya overhead manufaktur tahunan dari $2 juta sampai $200.000 yang secara langsung terlibat dalam pemasangan mesin produksi. Selama 1 tahun ini, perusahaan mengharapkan untuk melakukan 400 pembelian dan juga perawatan mesin. Kemudian, diasumsikan juga bahwa ukuran produksi sangat bervariasi, tetapi upaya perawatan untuk setiap mesinnya itu sama. Biaya per perawatan dihitung menjadi $500. Ini dihasilkan dari biaya per tahun dibagi dengan 400 perawatan per tahun. Di bawah activity based costing, $200.000 dari overhead akan dipandang sebagai biaya per kuota produksi. Ini berarti bahwa $200.000 pertama-tama akan dialokasikan ke kuota produk yang diproduksi, disebut dalam alokasi tahap 1. Dan kemudian ditugaskan ke unit produk di setiap kuota produksi, dialokasikan ke tahap 2. Misalnya, jika kuota X terdiri dari 5.000 unit produk, biaya perawatan per unitnya adalah $0,10, yaitu ini dihasilkan dari 500 dibagi 5.000 unit. Dan jika kuota Y adalah 50.000 unit, biaya per unit untuk pemasangannya adalah $0,01, dihasilkan dari 500 dibagi dengan 50.000 unit. Untuk mempermudah, kita asumsikan bahwa sisa biaya produksi sebesar $1.800.000 disebabkan oleh aktivitas produksi yang berkorelasi dengan 100.000 jam mesin perusahaan. Berikut ini adalah contoh tabel dari kedua aktivitas sederhana. Kita lihat bagaimana tarif untuk mengalokasikan overhead manufaktur akan terlihat dengan activity based costing dan juga tanpa activity based costing. Selanjutnya, mari kita lihat apa dampak dari manufacturing overhead cost allocation atau biaya overhead teknik alokasi terhadap biaya per unit dari unit output tertentu. Diasumsikan bahwa perusahaan memproduksi per kuota yaitu 5.000 unit dan menghasilkan 50 unit per jam mesin. Berikut ini adalah gambaran bagaimana biaya yang ditetapkan untuk unit dengan sistem activity based costing dan tanpa sistem activity based costing. Kemudian, jika perusahaan memproduksi per kuotanya ini 50.000 unit dan menghasilkan 50 unit per jam mesin, berikut ini adalah perbedaan bagaimana biaya yang ditetapkan untuk unit dengan sistem activity based costing dan tanpa sistem activity based costing. Seperti yang diilustrasikan pada tabel-tabel tadi,
Dengan activity based costing, biaya per unit berkurang dari $0,40 menjadi $0,30 karena biaya perawatan kegiatan tersebar di 50.000 unit, bukan 5.000 unit. Tanpa activity based costing, biaya per unitnya adalah $0,46 terlepas dari jumlah unit dalam setiap kuota produksi. Baiklah, untuk kesimpulannya yaitu jika perusahaan mendasarkan harga jual mereka pada biaya, maka perusahaan yang tidak menggunakan pendekatan activity based costing mungkin kehilangan pekerjaan dengan kuota besar dibandingkan dengan kompetitor yang mengajukan penawaran dengan harga yang lebih rendah dari biaya overhead atau lebih kecil dari $0,37. Kemungkinan lain adalah bahwa perusahaan yang tidak menggunakan activity based costing akan kesulitan untuk memproduksi produk dengan kuota kecil karena $0,40 lebih rendah dari model activity based costing $0,46 untuk ukuran kuota 5.000 unit. Dengan harga penawaran berdasarkan overhead manufaktur sebesar $0,40, tetapi biaya sebenarnya sebesar $0,46. Jadi, kemungkinan perusahaan melakukan banyak produksi dengan sedikit atau tanpa laba. Contoh kedua dari kegiatan tadi menggambarkan bahwa biaya per unit menggunakan metode activity based costing lebih akurat dalam mencerminkan upaya aktual yang terkait dengan produksi. Contoh kedua dari kegiatan tadi menggambarkan bagaimana biaya per unit menggunakan metode activity based costing lebih akurat dalam mencerminkan upaya aktual yang terkait dengan produksi. Baiklah, itu tadi pemaparan dari materi activity based costing. Kesimpulannya adalah karena penetapan activity based costing memecah biaya yang digunakan untuk menciptakan produk. Ia memiliki banyak kegunaan dalam bisnis. Untuk usaha kecil, penetapan biaya berbasis aktivitas sangat bagus untuk membuat keputusan overhead dan harga produk. Dengan sistem ABC, Anda dapat menetapkan biaya untuk setiap aktivitas dalam proses produksi. Memungkinkan Anda untuk dapat lebih akurat menetapkan harga yang memperhitungkan berapa biaya yang Anda keluarkan untuk membuat produk. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.